Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel Kakak. Jadi, kali ini Kakak mau lanjutin ke bab baru ya. Di sini adalah bab tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Kakak mau jelasin secara singkat dulu ya hal-hal apa yang nantinya akan kita pelajari bersama. Jadi, untuk ikatan kimia itu terdiri dari 3 jenis ya, teman-teman ya. Ada ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Untuk masing-masing bagiannya nanti akan kakak jelaskan lebih lanjut ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Sebelum kita masuk nih ke ikatan kimia, kakak mau jelasin dulu tentang kestabilan atom. Nah, dari sistem periodik unsur yang kakak sudah sematkan ke video, di sini ada dari golongan 1A sampai 8A dan golongan 1B sampai 8B. Ada juga golongan lantanida dan aktinida. Nah, dari semua unsur ini, ternyata unsur yang stabil ya, yang paling stabil itu adalah unsur yang ini teman-teman yang di paling kanan ya, yaitu unsur 8A atau yang biasanya kita kenal juga dengan golongan gas mulia. Ya, 8A itu gas mulia teman-teman. Berikut sudah kakak tuliskan nomor atom dari beberapa unsur yang ada di golongan 8A dan sekaligus dengan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, elektron valensi dari masing-masing unsur. Kalau yang He itu kan 2, Ne 8, Ar-nya 8, Kr-nya 8, Xe-nya 8. Ingat lagi ya, elektron valensi itu elektron yang paling luar dari suatu atom. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, kita simpulkan dari beberapa unsur yang ada di golongan 8A ini kakak ambil beberapa aja ya, karena yang Rn dan Og sama aja ya, cuma dia karena angkanya besar jadi nggak kakak tulis. Di sini elektron valensinya berapa teman-teman? Ada 2 ya, ada 2 sama 8. Nah, artinya kita punya kesimpulan bahwa atom akan stabil ketika dia memiliki elektron valensi 2 atau 8 yang biasanya kita sebut dengan duplet dan oktet. Nah, ini yang nanti jadi dasarnya kita teman-teman dalam membuat ikatan. Jadi, suatu unsur atau suatu atom itu dia harus memiliki 2 atau 8 elektron valensinya. Jadi, aturannya duplet atau oktet supaya unsur tersebut stabil. Nah, caranya si unsur-unsur yang lain selain gas mulia untuk menjadi 2 dan 8 itu adalah dengan membentuk ikatan. Nah, nanti kita coba ya. Kita langsung masuk aja ke pembentukan ion. Kakak sudah tuliskan contoh dari unsur natrium ya, teman-teman. Kita konfigurasikan langsung aja 2, 8, 1 ya. Elektron valensinya adalah elektron terakhir, berarti 1. Di sini 1 ya. Nah, teman-teman ingat kan tadi untuk membuat atom itu stabil, aturannya adalah oktet ataupun duplet. Kalau oktet 8, kalau duplet adalah 2. Nah, kira-kira teman-teman, kalau misalkan 1 nih, buat jadi oktet atau duplet, kira-kira kalian lebih milih yang mana? Mau dijadiin 2 apa mau dijadiin 8? Nah, kakak punya cara gampang nih teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan elektron valensi kurang dari 4, kalian lepaskan elektron valensi tersebut. Tapi kalau elektron valensi lebih besar dari 4, kalian tarik elektron supaya jadi 8. Itu ya, ini dilepas, ini ditarik. Terus kalau 4 gimana kak? Kalau 4 nanti itu dia nggak ngelepas, nggak narik teman-teman, tapi dia menggunakan bersama pasangan elektronnya. Oke, kalau misalkan di natrium nih 1 teman-teman, berarti kurang dari 4. Artinya elektron ini, elektron valensi ini harus dilepaskan.
dilepaskan aja ke atom lain gitu, dikasih gitu ya. Nah, kalau misalkan natrium ini awalnya netral nih teman-teman, awalnya kan netral. Netral itu artinya positif sama negatifnya sama. Berarti ini kakak misalin aja ya, misalkan gini. Kan netral nih. Terus ternyata ada satu elektron yang dilepas. Berarti sekarang jadinya kan akan lebih banyak apanya? Lebih banyak yang positif ya. Ia akan lebih banyak yang positif. Artinya natrium ini nantinya akan bermuatan positif. Jadi lebih positif karena elektronnya yang bermuatan negatifnya hilang, teman-teman. Berarti kita bisa tulisnya seperti ini. Na menjadi Na positif 1 kita nggak usah tulis ya, ditambah elektron. Maksudnya apa? Maksudnya natrium ini dia akan melepaskan elektron ini sehingga menjadi Na+, atau natrium ini untuk menjadi Na+, dia harus melepaskan 1 elektron. Jadi di sini itu reaktan ya teman-teman ya. Reaktan itu produk awal gitu, produk mula-mula gitu ya. Kalau di sini itu adalah produk atau hasilnya gitu. Jadi kan awalnya tadi natrium aja, kemudian menjadi Na+, berarti dia harus melepaskan elektron gitu ya. Nah sekarang contoh lagi, misalkan kakak punya Ca20. Kita konfigurasi dulu ya, berarti 2, 8, ini udah 10, kemudian 8, 2 ya. Jangan 10 teman-teman, karena kan nggak boleh kalau elektron valensinya itu lebih dari 8. Kalau kayak gini berarti elektron valensinya 2. Nah ingat lagi nih, 2 itu ada di bawah 4, artinya dia harus dilepas. Berarti menjadi seperti ini bentuk ionnya. Ionnya berarti jadi seperti ini teman-teman, Ca menjadi Ca yang dilepas berapa? 2, berarti 2+. Ditambah 2 elektron. Gitu ya. Gampang ya. Sekarang kita coba lagi, misalkan ini kan plus-plus ya, ini kakak coba yang Cl. Kita konfigurasi 2, 8, 7. Nah ini beda nih. Elektron valensinya 7. Elektron valensi 7 berarti dia lebih dari 4. Artinya reaksinya harus atau Cl-nya akan menerima. Berarti nerima berapa teman-teman biar jadi 8? Nerimanya 1. Dia nerima 1 aja di sini. Berarti ini karena dia nerima ya, nerima yang muatannya negatif, berarti kan dia akan lebih negatif ya. Muatannya akan lebih negatif Cl-nya. Nerima teman-teman berarti di sini. Karena dia menerima. Dia menerima di sini, jadi harus di sini ya. Gitu. Reaksinya seperti ini. Pahami ya perbedaannya ya. Nah, sekarang kalian coba nih teman-teman ya. Misalkan ini kalian coba ya. Buatkan pembentukan ionnya ya teman-teman untuk B5 dan O8. Boleh dicoba dulu ya teman-teman. Selanjutnya untuk penggunaan bersama elektron. Nah, khusus untuk penggunaan bersama elektron ini digunakan untuk atom-atom yang dia kemampuan energi ionisasi sama afinitasnya itu sama-sama standar gitu teman-teman, sedang-sedang aja. Jadi dia nggak punya kecenderungan tuh. Nah artinya dia untuk menjadi stabil itu harus gunain bersama pasangan elektron. Jadi kayak gini ya kira-kira. Nah kayak gini.
Jadi misalkan nih, ini atom yang pertama, ini atom yang kedua. Nah, biar dia stabil nih, dia harus menggunakan bersama. Nah, ini adalah elektron yang digunakan bersama. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke ikatan, kakak akan bahas dulu deh ya tentang struktur Lewis. Jadi struktur Lewis itu adalah struktur suatu unsur yang dia itu di sekitar unsurnya ditulis elektron valensinya, jumlah elektron valensi. Contoh nih teman-teman, misalkan Na tuh elektron valensinya berapa teman-teman tadi? 1 ya. Nah, ditulisnya 1 aja teman-teman. Berarti gini. Na 1 elektron valensinya. Jadi ditulis 1 aja. Nah, tandanya tuh bebas ya teman-teman ya, bisa noktah gini ataupun silang juga boleh, terserah aja gitu. Terus misalkan apa lagi? Misalkan Cl nih yang di atas kelihatan ya. Cl tuh ada 7. Cl elektron valensinya 7. Ya udah gambar aja 7. Ini terserah teman-teman, boleh. Nah, gini. Terus tempatnya ini emang 22 Kak. Ini sebenarnya tempatnya tuh terserah sih. Cuma karena biasanya elektron yang stabil itu 8 ya teman-teman. Ini kan ada 4 bagian, jadi 22. Tapi kalau nanti udah masuk ke yang ikatan kovalennya rangkap 3, ini nanti 3 nggak masalah gitu ya. Jadi ini kemudian misalkan lagi apa? Misalkan tadi ada Ca ya. Ca tuh melepaskan 2. Di sini Ca elektron valensinya 2. Berarti 2 teman-teman. Nah gitu. Ini namanya struktur Lewis. Jadi A unsur yang dia di sekelilingnya itu dilengkapi dengan tanda dari elektron valensinya. Nah itu tadi nanti gunanya adalah untuk membuat ikatan. Gitu ya, untuk menentukan ikatan.